Apa jadinya hubungan antara Monique dan Alan yang membiarkan tamu tak diundang berkunjung ke rumah mereka? Tamu itu sendiri merupakan klien bisnisnya Alan, dan Alan selalu melupakan kewajiban seorang suami karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Kemudian apa yang terjadi di kehidupan mereka setelah mengetahui kalau kliennya Alan bermain api dengan Monique? Apa Monique akan meninggalkan Alan di hari-hari selanjutnya? Langsung aja yuk kita ke alur cerita filmnya dengan versi Ngadongeng Film. Tapi jangan lupa ya, selalu dukung channel Ngadongeng Film. Film dimulai ketika itu ada pria yang bernama Alan yang sedang menelpon pacarnya yang bernama Monique. Di hari itu juga, Alan akan menjemput tamunya di sebuah bandara di kota tersebut. Monique sendiri menagih janji Alan yang akan memperkenalkan dirinya kepada orang tuanya. Dan Monique tidak ingin dianggap pacar yang tidak dianggap oleh Alan karena Alan terlalu sibuk bekerja. Alan berjanji pada Monique, setelah pekerjaan semua beres, akan Alan membawa Monique berkunjung kepada keluarganya. Monique sudah bosan mendengar rayuan seperti itu, dan itu membuat Monique kesal. Alan pun menjemput klien rekan bisnisnya yang bernama Josh. Saat di perjalanan, Alan mendapatkan telepon dari bosnya, dan bosnya itu meminta Alan untuk melayani Josh sebaik mungkin. Karena Josh merupakan seorang investor besar di kantor mereka. Bahkan bosnya Alan meminta 1-2 hari agar Alan bisa menjaga Josh dengan baik. Bosnya berjanji pada Alan, kalau proyeknya ini berhasil, maka Alan akan mendapatkan kenaikan jabatan dan Alan akan memegang proyek di Amerika. Kemudian, Alan pun membawa Josh ke apartemennya untuk tinggal sementara dengannya. Monique terkejut ketika ia mengetahui kalau Alan membawa pria asing ke dalam apartemen tanpa sepengetahuan dirinya. Lalu Monique pun menanyakan pada Alan, siapa orang yang dibawa bersama Alan. Alan pun menjelaskan kalau Josh ini orang yang akan menandatangani sebuah proyek yang akan ia kerjakan. Alan juga mengatakan kalau Josh akan tinggal bersamanya selama 1-2 hari. Dan setelah tanda tangan kontrak, maka Josh akan pergi lagi. Alan pun meminta pada Monique untuk menyiapkan makanan untuk mereka berdua. Josh merasa senang atas jamuan malam ini. Dan Josh berharap kerjasama mereka akan berjalan dengan lancar. Karena lelah di perjalanan, Josh meminta waktu untuk beristirahat. Dan mereka bisa membahas kontrak bisnis keesokan harinya. Okay, cheers. Di malam itu Josh masih terbangun dan tanpa sengaja Josh mendengar sesuatu di kamar sebelah. Karena penasaran, Josh pun mendatangi sumber suara itu. Ternyata Alan dan Monique sedang beradu akting. Josh sempat menyaksikan aksi mereka dan itu membuat Josh terjaga dari tidurnya. Di pagi hari, bosnya Alan menghubunginya, dan bosnya itu meminta Alan untuk segera ke kantor dan membawa berkas tanda tangan kontrak. Mau tak mau, Josh harus berangkat ke kantor. Saat itu, Josh akan hendak mandi di pagi itu, dan Josh melihat kalau Monique berada sendirian di kamar dengan tersingkap selimutnya. Josh pun memberanikan diri untuk membenarkan selimutnya Monique, dan setelah itu Josh bergegas mandi. Monique telah terbangun dan ia menyiapkan sarapan untuk Alan dan Josh. Kemudian Josh telah kembali ke rumahnya dan Alan meminta maaf kalau dirinya terlambat untuk menemani Josh sarapan. Di hari itu Alan mengajak Josh untuk menikmati malam di kota ini. Dan Josh mengatakan kalau dirinya tidak bisa tinggal di sini berlama-lama karena masih ada kegiatan yang harus ia kerjakan. I will introduce you to the city. I'd love to get to know more about the city. Di
Di malam hari, Alan mengajak Josh ke sebuah klub malam di kota itu. Dan mereka berdua benar-benar menikmatinya. Dan mereka berdua pulang ke apartemen dalam keadaan oleng berat. Monique yang melihat Alan dan Josh pulang dalam keadaan oleng mengajak Alan untuk segera beristirahat. Karena kondisi mereka yang sudah tidak karuan. Tinggallah Josh sendirian dan ia tertidur di sofa tamu. Diam-diam, Monique memperhatikan Josh yang sedang tertidur dan ia mencoba mendekati Josh. Tanpa diduga, Josh mengetahui kalau Monique sedang menghampirinya. Mereka berdua terlibat obrolan singkat dan Monique hanya mengatakan kalau Alan hanya memanfaatkan dirinya. Lalu Monique memilih pergi meninggalkan Josh karena takut ketahuan oleh Alan. Karena sudah tanggung, Josh pun mencoba untuk merayu Monique. Dan di malam itulah terjadi sesuatu di antara mereka berdua. Keesokan harinya, Alan kembali mendapatkan telepon dari kantor. Dan proposal mereka telah diajukan kepada staf manajer. Dan bosnya meminta agar Alan segera mendapatkan tanda tangan dari Josh agar semua bisa selesai. Dan di hari itu, Alan diminta untuk segera datang ke kantor. Alan pun langsung merespon permintaan bosnya tersebut. Betul. Di hari itu Josh telah tersadar dan ia akan segera mandi. Tak sengaja Josh berpapasan dengan Monique dan Josh meminta maaf atas kejadian semalam. Namun Monique merespon kalau kejadian semalam hal yang biasa bagi dirinya. Mungkin Monique mulai nyaman bersama Josh dan di saat Alan tidak berada di rumah mereka berdua mulai beradu mekanik. Tapi sayang, semua tidak berjalan dengan mulus. Proyek yang akan dikerjakan oleh Alan gagal total karena Josh tidak menandatangani kontraknya. Dan yang lebih parahnya, Josh mengambil pacarnya Alan. Dan di akhir cerita, akhirnya Monique pergi bersama Josh. Dan Monique akan memulai hidup baru bersama Josh. Dan film pun berakhir. Bye.